Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Syekh Nurjadi Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari kelas C2 semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Adab Diskusi Kitab di Grup WhatsApp dan Telegram di era digital saat ini, untuk memenuhi mata kuliah dari Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak dosen Asep Hamdani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke poin-poin pembahasannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sebagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran paradigma pembelajaran dari model konvensional yang bersifat tatap muka menuju model pembelajaran digital berbasis jaringan networked learning. Dalam konteks ini, media komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram tidak hanya berfungsi sebagai alat interaksi sosial, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang diskusi ilmiah yang dinamis, termasuk dalam kajian kitab kuning di kalangan santri, mahasiswa, maupun akademisi muslim. Pemanfaatan platform digital tersebut memberikan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, memperluas jangkauan pembelajaran, serta memungkinkan terjadinya interaksi keilmuan tanpa batas ruang dan waktu. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama yang berkaitan dengan aspek etika atau adab. Dalam berkomunikasi dan berdiskusi, interaksi digital yang cenderung bebas, cepat, dan minim kontrol seringkali memicu terjadinya penyimpangan etika, seperti penggunaan bahasa yang kurang santun, perdebatan yang tidak produktif, hingga penyebaran informasi keagamaan tanpa verifikasi yang memadai. Dalam tradisi keislaman, dalam tradisi keilmuan Islam, aspek adab memiliki posisi yang sangat fundamental. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hashim Ashari merupakan salah satu karya klasik yang secara komprehensif membahas etika dalam proses pembelajaran, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Kitab ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kualitas adab yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Nilai-nilai seperti keikhlasan, penghormatan terhadap guru, kerendah hatian, serta kehati-hatian dalam berbicara menjadi prinsip utama dalam menjaga keberkahan ilmu. Akan tetapi, nilai-nilai adab yang dirumuskan oleh dalam kitab tersebut lahir dalam konteks pembelajaran tradisional yang berlangsung secara langsung, tatap muka, sehingga diperlukan upaya kontekstualisasi agar tetap relevan dengan dinamika pembelajaran di era digital. Reinterpretasi ini menjadi penting, mengingat karakteristik komunikasi digital yang berbeda dengan interaksi konvensional, baik dari segi cara penyampaian, kecepatan informasi, maupun potensi terjadinya kesalahpahaman. Fenomena diskusi keilmuan di ruang digital saat ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas adab yang ditandai dengan maraknya perdebatan tanpa landasan etika, sikap saling menyalahkan, serta kurangnya penghormatan terhadap otoritas keilmuan. Selain itu,
praktik penyebaran informasi keagamaan tanpa proses tabayun atau memverifikasi terlebih dahulu juga semakin memperparah kondisi tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik di kalangan masyarakat. Berdasarkan realitas tersebut, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna merekonstruksi konsep adab diskusi keilmuan dengan merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim serta mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip literasi digital. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan suatu kerangka etika diskusi kitab kuning di ruang digital tidak hanya relevan secara kontekstual, tetapi juga berakar pada tradisi keilmuan Islam yang otoritatif dan berorientasi pada keberkahan ilmu. Kita masuk ke poin konsep adab dalam Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Ki Haji Hashim Asy'ari merupakan salah satu rujukan penting dalam khazanah pendidikan Islam yang menempatkan adab sebagai landasan utama dalam proses pencarian ilmu. Dalam perspektif kitab ini, ilmu tidak sekedar dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang bersifat kognitif, melainkan sebagai sesuatu yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kualitas adab yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Secara konseptual, adab dalam kitab ini mencakup seperangkat nilai dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta dengan ilmu itu sendiri. Adab berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kemurnian niat, keberkahan ilmu, serta keharmonisan dalam interaksi keilmuan. Adapun beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi adab dalam kitab tersebut yaitu mencakup yang pertama ikhlas. Ikhlas merupakan prinsip dasar dalam menuntut ilmu, yaitu memurnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas belajar tidak seharusnya didorong oleh kepentingan duniawi seperti keinginan untuk mendapatkan pengakuan, popularitas, atau keuntungan material. Dalam konteks ini, ikhlas berfungsi sebagai landasan spiritual yang menentukan nilai dan keberkahan ilmu yang diperoleh secara akademik. Konsep ini dapat dipahami sebagai orientasi intrinsik dalam belajar, di mana tujuan utama adalah pencarian kebenaran dan pengabdian kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua yaitu tawadu. Tawadu merupakan sikap rendah hati dalam proses menuntut ilmu, baik terhadap guru maupun sesama pelajar. Kitab ini menegaskan bahwa kesombongan intelektual dapat menjadi penghalang utama dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dalam perspektif pendidikan, tawadu menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai pandangan, kesiapan menerima kritik, serta kesadaran akan keterbatasan diri. Sikap ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan dialogis. Poin yang ketiga yaitu ta'zim, penghormatan terhadap guru dan para ilmu. Ta'zim merupakan bentuk penghormatan terhadap guru, para ilmu, serta segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dalam tradisi keilmuan Islam, penghormatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup sikap batin seperti kesopanan, ketaatan, dan penghargaan terhadap otoritas keilmuan. Secara akademis, ta'zim dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap otoritas epistemik, yaitu pengakuan atas kompetensi dan legitimasi guru dalam menyampaikan ilmu. Poin yang keempat, hifz al-lisan, menjaga ucapan.
Menjaga lisan merupakan salah satu aspek penting dalam adab yang ditekankan dalam kitab ini. Lisan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan konflik, menyakiti orang lain, serta mengurangi keberkahan ilmu. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu dituntut untuk berbicara secara santun, bijak, dan penuh pertimbangan. Dalam konteks akademik, prinsip ini berkaitan dengan etika komunikasi ilmiah, yaitu kemampuan menyampaikan pendapat secara argumentatif tanpa merendahkan pihak lain. Kemudian poin yang kelima, yaitu ijtinab al-jidal, atau menghindari perdebatan yang tidak produktif. Kitab ini juga mengingatkan pentingnya menghindari perdebatan yang dilandasi oleh ego dan keinginan untuk menang. Perdebatan semacam ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga dapat menghasilkan nilai keberkahan dalam ilmu. Dalam konteks akademik, prinsip ini menekankan pentingnya dialog yang konstruktif, yaitu diskusi yang bertujuan untuk mencari kebenaran bersama, bukan sekedar memenangkan satu argumen. Lanjut ke poin, yaitu transformasi adab dari lisan ke tulisan digital. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, konsep adab lebih banyak terefleksikan dalam praktik komunikasi lisan yang berlangsung secara langsung dalam majelis ilmu antara guru dan murid. Pada konteks tersebut, lisan menjadi medium utama yang mencerminkan kualitas akhlak, kedewasaan intelektual, serta niat seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu, berbagai norma seperti tidak memotong pembicaraan, menjaga tutur kata, serta menghormati forum keilmuan menjadi bagian penting dan etika dalam proses pembelajaran berlangsung. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, terjadi pergeseran signifikan dalam pola komunikasi dari lisan menuju tulisan berbasis digital melalui platform seperti WhatsApp dan Telegram. Perubahan medium ini tidak menghilangkan nilai-nilai adab, tetapi mentransformasikannya ke dalam bentuk ekspresi baru yang sesuai dengan karakter komunikasi digital. Kesimpulannya dari materi yang barusan saya sampaikan, yaitu dapat ditegaskan bahwa pergeseran ruang diskusi keilmuan dari komunikasi lisan menuju media digital merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi di era global. Platform seperti WhatsApp dan Telegram kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial, tetapi juga telah menjadi ruang alternatif yang efektif dalam pelaksana diskusi ilmiah, termasuk kajian kitab kuning, yang memungkinkan interaksi berlangsung secara fleksibel tanpa dibatasi ruang dan waktu. Meskipun demikian, kemudahan akses dan fleksibilitas tersebut juga menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek etika adab berkomunikasi. Karakteristik komunikasi digital yang cepat, terbuka, serta minim pengawasan seringkali memicu terjadinya degradasi etika, seperti penggunaan bahasa yang kurang santun, munculnya perdebatan yang tidak produktif, serta penyebaran informasi keagamaan tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik diskusi digital dengan nilai-nilai adab yang lama mengakar dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam hal ini, kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hashim Asy'ari menawarkan kerangka normatif yang komprehensif dalam membangun etika pembelajaran yang integratif, mencakup dimensi spiritual, moral, dan intelektual. Nilai-nilai fundamental seperti keikhlasan, kerendahan hatian, penghormatan terhadap otoritas, keilmuan, pengendalian lisan, serta penghindaran dari perdebatan yang tidak konstruktif
tetap memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan oleh konteks komunikasi digital, meskipun memerlukan adaptasi sesuai dengan karakteristik media yang digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.